Salam, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita telah memasuki hari ke-6 di tahun 2023. Selamat tahun baru untuk kita semua yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saudara Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih kami kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan yang masih memperkenankan kami ada di dalam kehidupan ini. Sampai pada hari ini, hari ke-6 tahun 2023, kami mensyukuri atas kasih setia Tuhan yang masih memampukan melayakkan kami untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa, pada saat ini kami mau belajar dari sebagian sabdamu, kiranya Engkau yang penuh kuasa dan hikmat itu memberkati kami semua, sehingga firman yang akan bersama-sama kami dengar, pelajari bersama-sama boleh menjadi bagian yang menjadi kekuatan kami. Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita pada malam hari ini, bangkitlah dan menjadi terang. Saudara Bapak Ibu, banyak orang yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Karena apa? Terjadi resesi ekonomi secara global dan juga resesi pangan secara global. Bukan hanya di Indonesia, tetapi seantero dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat keadaan-keadaan yang seperti itu atau mendengarnya, mungkin di dalam memasuki tahun 2023 ini, ada di antara kita yang mungkin pesimis di dalam memasuki tahun 2023 ini, atau ada di antara kita yang berputus asa, ditambah lagi persoalan, pergumulan yang bertubi-tubi sejak dari tahun-tahun sebelumnya, dan memasuki tahun 2023 ini beban itu semakin besar dan membuat kita semakin hari semakin mengalami keputusasaan dalam menjalani apa yang ada di depan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada malam hari ini, kalau kita berbicara tentang masa-masa gelap atau tahun kegelapan, ternyata hal itu tidak hanya kita alami pada saat ini atau memasuki tahun 2023 saja, tetapi kita dapat melihat dalam firman Tuhan pada malam hari ini bahwa masa-masa gelap atau tahun-tahun kegelapan atau masa sukar itu telah dialami oleh umat Israel sendiri, di mana mereka mengalami keadaan sukar selama 150 tahun berada di pembuangan di Babel. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bukan waktu yang sebentar. 150 tahun adalah waktu yang mungkin panjang bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, kita dapat pelajari dua hal dari kehidupan umat Israel di saat mereka menghadapi tahun atau masa-masa kegelapan itu. Mereka dapat melihat yang pertama, bahwa di saat-saat itu mereka dapat melihat sehabis gelap maka terbitlah terang, yang berarti bahwa tidak selamanya masa gelap itu akan dialami oleh setiap orang. Akan ada waktunya kita akan keluar dari kegelapan dan menuju kepada terang.
Lalu yang kedua, belajar dari orang atau umat Israel sendiri bahwa kita mempercayai setiap orang-orang yang percaya, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Sama seperti umat Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, meskipun mereka berada di dalam tahun-tahun yang gelap atau masa-masa yang sukar. Namun kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam nas atau ayat 60 yang kita baca hari ini, Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini berbicara tentang perjalanan umat Israel setelah pembuangan di Babel, yang berarti bahwa ketika mereka berada di dalam tahun gelap atau di dalam pembuangan, mereka keluar dari pembuangan itu sendiri. Dan terbukti bahwa di saat itulah mereka melihat akan kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang Tuhan inginkan kepada umat Israel dan juga kepada kita pada saat ini. Kendati pun kita mengalami tahun-tahun kegelapan atau masa-masa gelap dalam hidup ini, dua hal yang harus selalu kita ingat sebagai orang-orang percaya dan menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, kita harus bangkit. Bangkit dalam bahasa Ibrani, kum, yang berarti bangun. Jangan tidur, jangan bermalas-malasan. Kita harus berbuah, berdampak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Meskipun mungkin kita menghadapi tahun kegelapan ini, tetapi kita diingatkan oleh Tuhan untuk bangkit. Pada ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Lalu yang kedua, menjadi terang. Dalam bahasa Ibrani, or, yang berarti cahaya matahari. Cahaya matahari ini berfungsi memberikan kehidupan, memberikan kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dua hal itu yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dari perjalanan masa-masa gelap yang dialami oleh umat Israel. Kita dapat belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa janji penyertaannya akan selalu bersama, beserta dengan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, mari kita selalu bangkit, bangun dari tidur kita, bangun dari kemalasan, bangun dari keputusasaan. Mari kita bekerja, berkarya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan ini. Dan mari kita menjadi terang bagi seluruh umat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur boleh diingatkan lewat firman-Mu bahwa di dalam keadaan apapun kami, keadaan gelap, masa sukar yang mungkin boleh kami alami dan boleh kami jalani di tahun 2023 ini, tidak menyurutkan iman dan percaya kami kepada Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami diajar oleh Tuhan untuk selalu bangkit dalam kehidupan ini, dari keterpurukan, dari keputusasaan hidup kami, dan kami harus selalu menjadi terang bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam.